Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Dr. Wawan Junaidi yang juga sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia hadir bersama kita di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang moderasi beragama yang saat ini digagas oleh Kementerian Agama dan telah menjadi program nasional Kementerian Agama, Pak Wawan. Nah, Pak Wawan selaku Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama tentu sudah mengetahui banyak hal tentang program moderasi beragama ini dan bagaimana moderasi beragama ini sampai ke grassroots. Nah, pendapat Pak Wawan nih kira-kira mengapa sih perlu moderasi beragama di masyarakat Indonesia saat ini? Terima kasih Bang Safri selaku Subkoordinator Ortala KUB di Kanwil Provinsi Maluku Utara. Tadi sempat bertanya kepada saya kenapa moderasi beragama ini perlu sampai diturunkan ke masyarakat bawah, yaitu di umat beragama di Indonesia. Karena memang Bang, di hasil riset beberapa lembaga termasuk Litbang Kementerian Agama bahwasanya kehidupan umat beragama di Indonesia akhir-akhir ini perlu ada perhatian khusus. Dalam arti ada sebuah fenomena kecenderungan praktek beragama di Indonesia akhir-akhir ini lebih mengedepankan praktek-praktek beragama yang simbolik dibandingkan praktek-praktek keagamaan yang substantif. Apalagi nanti ada lagi variabel-variabel dari luar seperti paham-paham transnasional yang itu semakin memperkuat dari beberapa pengaruh tersebut. Oleh karena itu kita Kementerian Agama dalam hari ini memiliki concern supaya cara beragama, supaya sikap beragama, supaya perilaku beragama ini kembali seperti yang diajarkan oleh para tokoh kita terdahulu, yaitu beragama secara substantif. Maka salah satu yang dicanangkan adalah moderasi beragama. Dan moderasi beragama ini kata kuncinya bukan proyek, tapi adalah sebuah gerakan. Artinya kalau gerakan, kita tidak mengenal limitasi periode pemerintahan, tidak mengenal limitasi anggaran dan segala macamnya. Ketika sudah kita canangkan sebagai gerakan, kita berharap semua komponen dengan bahu-membahu ingin menyukseskan moderasi beragama. Karena moderasi beragama pada hakikatnya adalah memelihara rumah kita bersama, yaitu Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, apa indikator yang harus diketahui atau harus dipahami, ya, harus tercapai terkait dengan penerapan moderasi beragama di masyarakat, Pak Wawan? Apa indikatornya? Iya, di dalam diskusi yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Agama, setidaknya seorang umat beragama bisa dikatakan beragama secara moderat, itu apabila dia sudah mencerminkan 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kenapa komitmen kebangsaan ini penting? Karena sebenarnya beragama ini adalah satu tarikan nafas dengan berbangsa dan bernegara. Contoh di dalam Islam, perintah untuk berislam itu diantaranya juga perintah untuk taat kepada pemimpin. Dan itu pemimpin dalam konteks politik adalah negara. Oleh karena itu, salah satu indikator moderasi beragama apabila seorang umat beragama itu memiliki komitmen kebangsaan. Itu pertama. Yang kedua adalah toleransi. Indikator kedua, toleransi ini menjadi penting karena ini adalah bagian daripada umat beragama berani atau rela menanggung beban hal-hal yang tidak nyaman dari saudaranya yang lain. Karena praktek toleransi pada hakikatnya adalah mampu atau sanggup menanggung hal-hal yang tidak nyaman bagi dirinya, tapi karena dia rela untuk hidup bersama dengan saudaranya yang lain, maka dia mau menelan hal yang tidak nyaman itu untuk menjadi dia terapkan dan dia tanggung, sehingga dia hidup secara toleran. Yang ketiga adalah anti kekerasan.
apabila seorang yang beragama itu masih melakukan kekerasan dalam bentuk apapun ya, karena kekerasan bukan hanya fisik, iya, tapi ada lisan, ada simbolik, itu termasuk kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan bentuk yang lainnya. Apabila masih diwarnai dengan praktek keagamaannya, sikap keagamaannya, atau cara pandang dia masih ada unsur kekerasan, maka perlu diwaspadai. Kita harus mengingatkan saudara kita yang ini seperti semacam itu, bahwasanya cara beragamanya kurang moderat. Dan yang terakhir adalah adaptif terhadap budaya lokal. Nah, ini adalah menjadi ciri khas beragama, dan sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, beragama itu adalah berkebudayaan, sehingga kata Gus Dur, untuk menjadi seorang Islam tidak perlu menjadi orang yang kearap-arapan. Untuk menjadi seorang Kristen yang baik tidak harus menjadi keroma-romaan. Dan seterusnya, karena sebetulnya beragama itu adalah menerapkan nilai-nilai universal dan luhur di dalam hati dengan budaya yang dia ada di lingkungannya, sehingga dia tidak merubah cerminan dia sebagai orang di daerah itu. Dia tetap menjadi orang, kalau di Ternate jadi orang Ternate, kalau di Ambon dia tetap jadi orang Ambon, sehingga agama tidak mencerabut dari kehidupan seseorang dari lingkungan. Baik, baik. Terima kasih. Baik Pak Wawan, terima kasih. Nah, yang berikut Pak Wawan, tentu Pak Wawan juga punya harapan-harapan terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh ASN Kementerian Agama, ya, terutama dalam hal bagaimana membumikan moderasi beragama di masyarakat. Kira-kira apa yang perlu Pak Wawan sampaikan terkait dengan peran ASN di soal ini, Pak? Ya. Tentu saja harapan kami dari terutama Pak Menteri ya, terutama Pak Menteri Agama terhadap ASN Kementerian Agama ini adalah menjadi agen pelopor, agen penggerak, dan agen teladan untuk mewujudkan moderasi beragama. Karena bagaimana mungkin moderasi beragama ini bisa landing dengan smooth, dengan baik, kalau justru ASN Kementerian Agama yang menjadi leading sektornya sendiri tidak bisa memberikan contoh. Oleh karena itu, harapan Pak Menteri ini bukan pepesan kosong. Beliau sudah mengukur supaya ASN kita ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi penggerak, dan bisa menjadi pelopor. Maka beliau memberikan orientasi kepada seluruh ASN ini, penguatan orientasi moderasi beragama. Dengan demikian, cara pandang mereka, sikap mereka, dan perilaku mereka betul-betul bisa mencerminkan 4 indikator itu. Intinya apa? 4 indikator ini sebetulnya kan hanya perantara untuk bisa menerapkan moderasi beragama yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah merawat keindonesiaan kita untuk mesejahterakan kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa sebetulnya ujungnya di situ. Moderasi beragama ini hanya sebagai salah satu perantara, tapi ujungnya adalah untuk menciptakan orang-orang Indonesia yang bertakwa, mandiri, dan sejahtera tentunya. Semacam itu, Bang. Baik. Terima kasih Pak Wawan. Alhamdulillah pemirsa semuanya, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita telah mendengarkan beberapa pernyataan pikiran dari Pak Wawan yang juga sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga ini menjadi catatan bersama kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memahami sekaligus mau melanjutkan pemahaman ini kepada masyarakat, terutama di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih Pak Wawan sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama, sukses terus untuk teman-teman di Maluku Utara. Amin. Terima kasih Pak Wawan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Pak Wawan selalu sehat, bisa kembali ke Jakarta bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.